Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap semua baik-baik saja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Misbahul Imam Mustafa 195231022 dari jurusan Perbankan Syariah 6H. Nah, di sini saya akan memaparkan materi apa itu tentang aset, liabilitas, dan manajemen. Nah, selanjutnya adalah aset. Itu sama dengan kekayaan perusahaan atau harta perusahaan. Nah, kata munawir yang dimaksud aset adalah sarana atau sumber daya yang memiliki nilai ekonomis yang mampu menunjang perusahaan dalam harga atau perolehan atau nilai wajarnya harus diukur secara objektif. Nah, dimaksud munawir ini adalah suatu sumber daya yang memiliki harga ekonomis yang mampu menunjang dalam perusahaan. Terus menurut Hidayat itu aset adalah barang atau benda yang bergerak dan juga tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, di mana keseluruhan hal tersebut mencakup aset atau harta aset dari suatu organisasi, instansi, badan usaha ataupun perorangan. Dalam Hidayat ini ada penjelasan lagi yang dimaksud aset. Itu ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Nah, itu dalam suatu organisasi. Selanjutnya adalah macam-macam aset. Ada aset lancar, aset tetap, aset tak berwujud, dan aset lain. Nah, dalam aset lancar itu ada kas, piutang, penghasilan, dan inventaris atau yang lainnya. Sendiri adalah suatu kekayaan perusahaan yang bisa habis atau mudah habis dalam jangka kurang dari 1 tahun. Terus selanjutnya ada aset tetap seperti tanah, bangunan, dan sebagainya. Aset tetap ini sulit untuk habisnya, beda lagi sama aset lancar. Terus ada juga aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset yang tidak memiliki wujud. Goodwill, nama baik perusahaan, hak cipta maupun hak paten. Nah, dalam goodwill, katakanlah kayak perusahaan besar itu mempunyai nama yang baik, memiliki reputasi yang baik. Itu merupakan suatu aset yang tak berwujud. Ada hak cipta kayak logo atau karya perusahaan. Semua perusahaan harus berinovasi, tidak meniru dengan perusahaan lain. Terus ada aset lain seperti karyawan loyal dan mitra dengan pihak ketiga. Karyawan yang ketekunan itu juga merupakan aset lain itu menurut saya. Dan kayak kolega atau bekerjasama dengan perusahaan lain. Liabilitas itu sama dengan kewajiban perusahaan. Menurut Hendry dari UNPAD, itu liabilitas kewajiban adalah suatu yang diperkirakan yang dibayar dengan menggunakan aset lancar atau menciptakan kewajiban lancar lainnya yang harus segera dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Terus menurut Hanafi itu adalah pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul di masa mendatang dari kemudian organisasi sekarang untuk mentransfer aset atau memberikan jasa ke pihak lain di masa mendatang. Ada maksud dan liabilitas adalah suatu kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan karena memiliki aset tersebut, baik dalam perawatan, terus pajak, terus bahan bakar jika itu alat transportasi gitu. Jadi misal kita mempunyai suatu tanah. Nah, dalam tanah tersebut kan itu merupakan aset tetap buat jangka panjang. Di samping itu kita harus juga membayar kewajiban-kewajibannya seperti pajak PBB itu kalau tanah. Nah, seperti itu. Terus itu ada peranan alma, aset
and liability management. Peranan atau tugas Alma sendiri adalah untuk mengkoordinasikan portofolio aset dan liabilitas bank dalam rangka memaksimalkan profit bagi bank dan hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas dan kehati-hatian, mengelola posisi dan alokasi dana bank agar tersedia likuiditas yang cukup, memaksimalkan profitabilitas dan meminimalkan risiko. Nah, di sini tugas pokok dalam Alma sendiri adalah memaksimalkan profit dan meminimalkan risiko. Nah, dimaksud dengan Alma itu ada planning, ada budgeting, ada organizing dan controlling. Itu dari perencanaan, terus organizing, membagi tugas, executing, kayak eksekusi, realisasi dalam planning, dan ada controlling. Ini sesuai nggak? Sesuai dengan planning kita nggak? Atau masih ada yang dibenahi atau gimana? Nah, intinya itu adalah memaksimalkan profit dan meminimalkan resiko. Iya, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Barangkali saya ada salah kata ataupun saya kurang jelas dalam memaparkan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.